Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada graf. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan. Nah, lintasan itu seperti pada gambar G1 ini, dari simpul 1, 2, 4, 3 itu adalah lintasan. Dengan barisan sisinya 1, 2, 2, 4, 4, 3. Itu adalah barisan sisinya. Dan jumlah sisi dalam lintasannya itu ada 3, yaitu jumlah sisinya 1, 2, 3. Oke. Kemudian lanjut ke siklus atau sirkuit. Itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, kita langsung tengok di graf, gambar graf G1. 1, 2, 2, 3 dan 3, 1. Kembali lagi ke simpul yang pertama. Oke, kemudian lanjut ke perbedaan lintasan dan sirkuit. Kalau lintasan dari simpul awal ke simpul tujuan. Kalau sirkuit dari lintasan awal sampai akhir, atau dari awal kembali lagi ke awal. Ini adalah gambar G1. Nah, lintasan itu 1, 2, 4, 3. Oke, kemudian sirkuit yaitu dari awal kembali lagi ke awal. 1, 2, 3 dan 1, kembali lagi ke simpul yang pertama tadi. Oke, kemudian terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Oke. Ini adalah gambar graf tak terhubung karena dari simpul 4 ke simpul 5 tidak ada sisi yang menghubungkan. Jadi ini dikatakan graf tak terhubung. Jadi dia terpisah gitu. Kemudian graf lemah dan graf kuat. Nah, ini contoh gambarnya graf berarah terhubung lemah. Dia dikatakan graf berarah terhubung lemah karena dia arahnya tidak kuat. Dari 1 ke 2 dan 2 ke 3 bisa, 2 ke 4 bisa, 3 ke 4. Jadi dia tidak berarah dia, makanya dikatakan terhubung lemah. Nah, ini gambar graf berarah terhubung kuat. Ini dia panahnya terarah, makanya dia dikatakan terhubung kuat. Contohnya 1, 2, 3 kembali ke sini dan kembali ke sini. Jadi dia terarah gitu. Nah, upagraf ini gambar graf G1-nya. Nah, ini sebuah upagrafnya, yaitu dari 1, 2, 3 dan 5. Ini komplement dari upagraf. Komplement itu simpul yang anggotanya bersisian dengannya. Yang bersisian dengan upagraf berarti ya sisa dari ini sisa. Jadi kalau digabungkan ini sama kayak G1. Oke. Kemudian upagraf rentang. Upagraf rentang mengandung semua simpul dari G. Seperti graf G, upagraf rentang G. Nah, ini graf G-nya. Kemudian ini adalah gambar upagraf rentang dari G. Ini tetap dia dikatakan upagraf rentang dari G karena di graf G memiliki 5 simpul. Dan ini tetap 5 simpul, makanya dikatakan upagraf rentang dari G karena definisinya mengandung semua simpul dari G. Dan ini yang C bukan upagraf rentang dari G. Mengapa? Karena simpulnya ada 5, di sini cuman hanya ada 3. Jadi bukan upagraf rentang dari G. Oke, kemudian cut set. Graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung.
contohnya pada gambar A ini adalah gambarnya. Kemudian jika kita menghilangkan 12, 15, 35 dan 34, maka akan tampak seperti ini. Dia menjadi terpisah menjadi dua komponen karena sudah dihilangkan satu yang ininya tadi. Jadi ini udah terpisah, maka ini yang dinamakan cut setnya. Oke, menjadi dua komponen. Kemudian graf lengkap. Graf lengkap itu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Oke, setiap simpulnya mempunyai sisi. Nah, ini simpul ini memiliki sisi ke simpul lainnya. Kemudian K3, setiap simpulnya memiliki sisi ke simpul lainnya. Jadi begitu juga dengan yang ini. Setiap simpulnya memiliki sisi yang terhubung ke simpul lainnya. Nah, K1, K2, K3 ini yaitu artinya jumlah simpul. Nah, ini K2 simpulnya ada 2, K3 simpulnya ada 3. Gitu ya. Kemudian graf lingkaran adalah graf yang sederhana, setiap simpulnya berderajat 2. Setiap simpulnya memiliki derajat 2, yang artinya simpul ini memiliki derajat 2, kemudian simpul ini memiliki derajat 2, simpul ini memiliki derajat 2. Oke. Kemudian selanjutnya graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Contohnya dari tengah ini setiap simpulnya derajatnya sama, dan ini derajatnya sama. Kalau dari sini simpul ini derajatnya sama, makanya dia dikatakan graf teratur karena simpulnya mempunyai derajat yang sama. Kemudian graf bipartit itu himpunan-simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, bagian V1 dan V2. Setiap sisi menghubungkan V1 dan V2. Nah, setiap simpul ini terhubung oleh sisi yang ada. Jadi semuanya terhubung dari komponen dari himpunan V1 dan V2 saling terhubung. Oke. Kemudian graf isomorfik. Kita langsung ke gambarnya. G1 isomorfik dengan G2. Mengapa dikatakan isomorfik antara G1 dan G2? Karena memiliki 4 simpul. Kemudian kalau kita tarik simpul 4 ke sini, maka akan sama bentuknya dengan gambar G2. Kalau kita tarik simpul 4 ke arah ini, maka akan sama tampilannya pada gambar G2. Kemudian G3 tidak isomorfik karena tampilannya sudah seperti ini. Dia memang memiliki 4 simpul, cuman tidak memenuhi standar, tidak sama dengan G1 dan G2. Bukan tidak memenuhi standar, sorry. Nah, graf isomorfik, dia dikatakan graf isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama itu mempunyai jumlah simpul yang sama. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan simpulnya di sini juga ada 6. Dan mempunyai jumlah sisi yang sama. Nah, ini sisinya ada 5, di sini juga ada sisi 5. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Mempunyai jumlah simpul. Nah, simpulnya ini memiliki derajat tertentu. Nah, ini simpul ini memiliki derajat tertentu. Kemudian graf homomorfik. Dua graf G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf tersebut dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang. Nah, pada gambar G1 ini ada tampilannya seperti ini. Kemudian G2 sudah seperti ini karena sifat homomorfik ini menyisip atau menghilangkan. Nah, simpul V tadi sudah dihilangkan, maka tampak seperti ini. Kemudian G3 tampilannya seperti ini karena telah ditambah simpul X dan Y. Kalau ini tadi dikurangi yang simpul V-nya menjadi seperti ini. Kalau ini ditambah simpul X dan Y, maka tampaklah seperti ini. Kemudian graf planar.
graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong. Nah, ini gambar awalnya yang saling berpotongan. Nah, ini adalah graf planar yang tidak saling memotong, tidak saling menimpa seperti ini. Nah, ini dikatakan graf planar karena tidak saling menimpa. Oke, kemudian nah ini K5 adalah graf tidak planar. Mengapa demikian? Karena tampilan awal seperti ini saling memotong, dan di sini tetap saling memotong. Ini tetap saling tertimpa dia. Jadi dia dikatakan graf tidak planar. Oke, kemudian lanjut ke lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dia melalui sisi tepat satu kali. Oke, kita langsung ke lintasannya. Pada gambar A, lintasan Eulernya mulai dari 3, 1, 2, 3, 4, dan 1. Nah, dia melewati sisi hanya satu kali saja, tidak boleh dua. Jika dua itu tidak lintasan Euler lagi namanya. Kemudian kita lanjut ke lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kalau Euler tadi melalui sisi, kalau ini melalui tiap simpul. Jadi setiap simpulnya tepat satu kali hanya dilewati. Kita langsung lihat gambarnya. Di gambar A langsung kita mulai dari simpul 3, 2, 1, dan 4. Jadi setiap simpul ini hanya bisa dilewati sekali. Setiap simpul hanya bisa dilewati sekali saja. Oke. Sekian penjelasan mengenai materi graf. Saya akhiri, terima kasih.